Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrulia. Saya dari Politeknik IDN, jurusan Desain, dan di sini saya ingin menyampaikan materi tentang pelajaran Qawaidul Fiqhiyah. Dan di sini matan judulnya nama bukunya Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah gitu. Lil Alamati Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Ini penulisnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Oke. Di sini saya akan membacakan matannya terlebih dahulu. Setelah matan saya akan membacakan terjemahnya. Setelah itu akan menjelaskan sedikit tentang dari isi matan tersebut. Oke. Dan di sini karena materinya saya rasa bait ke-1 sampai bait 25. Dan kita mulai dari bait ke-1. Alhamdulillahil aliyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi, yang artinya segala puji hanya milik Allah, zat yang maha tinggi dan zat yang maha lembut. Dialah zat yang menyatukan berbagai hal dan memisahkannya. Kita masuk ke penjelasannya. Alhamdulillah di sini adalah sanjungan pujian kepada Allah dengan menyebut sifat-sifatnya yang sempurna, curahan nikmatnya, luasnya kedermawanannya, indahnya hikmahnya, karena Allah adalah zat yang sempurna, namanya, sifatnya, dan perbuatannya. Pada nama Allah tidak ada yang tercela. Justru seluruh nama Allah adalah nama-nama yang indah. Tidak ada pada sifat Allah itu sifat kekurangan dan sifat yang buruk, karena seluruh sifat Allah adalah sifat yang sempurna dari semua sisinya. Dialah zat yang indah perbuatannya, karena perbuatannya ini berputar di antara dua kemungkinan, keadilan atau kebaikan. Dia terpuji dengan kebaikannya dan keadilannya dengan pujian yang sempurna. Makna kata Allah adalah al-ma'luh atau al-ma'bud, yang maknanya adalah zat yang disembah, disembah dengan segala bentuk penyembahan, dan dia tidak disekutukan dengan sesuatu apapun karena sempurnanya pujian. Kata al-ali di sini yakni zat yang maha tinggi, yaitu zat yang tinggi dengan sifat tinggi sempurna dari sisinya, yaitu al-ulu, zat tinggi, tinggi zatnya. Uluwul qadar, zat yang sempurna sifat-sifatnya. Uluwul qahar, zat yang maha tinggi atau kuasa. Al-arfaq artinya adalah zat yang lembut perbuatannya. Perbuatannya mengandung puncak manfaat dan maslahat serta berada dalam puncak hikmah. Tidak ada pertentangan antara kuasa Allah dengan hikmah Allah, sebagaimana kuasa Allah memberikan hidayah pada orang-orang yang sesat, sebagaimana Allah kuasa untuk memberikan hidayah pada orang yang sesat. Namun hikmah Allah mengharuskan Allah mempertahankan orang-orang yang sesat tersebut dalam kesesatannya sebagai bentuk keadilan Allah Ta'ala, dan itu bukanlah sebuah kezaliman, karena iman dan hidayah adalah murni pemberian dari Allah. Jika Allah tidak memberikan hidayah tersebut pada seseorang, maka tidaklah terhitung zalim. Lebih-lebih jika sasarannya emang tidak layak untuk menerima nikmat hidayah. Kesimpulannya, semua sifat Allah Ta'ala itu memiliki pengaruh kepada makhluk ciptaannya dan syariatnya. Sebagiannya tidak bertentangan dengan sebagian yang lain. Gitu. Dialah zat yang menyatukan berbagai hal dan memisahkannya. Artinya Allah Ta'ala itu menyatukan berbagai hal dalam sesuatu dan memisahkannya dan sesuatu yang lain, sebagaimana terkumpul dalam makhluk ciptaannya status Allah yang menciptakan dan Allah yang memberi rezeki. Namun Allah
membedakan satu makhluk dan makhluk yang lain dalam bentuk tampilan fisik, rupa, pendek, tinggi, kulit putih, kulit hitam, rupawan, dan ada yang buruk sifat-sifat lainnya. Oke. Semua itu berasal dari kuasa Allah yang sempurna serta hikmah yang juga sempurna. Dan Allah telah meletakkan segala sesuatu tersebut pada tempatnya yang layak. Wallahu a'lam. Oke, sekarang masuk ke bait kedua. Jinni amil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahiratil kasirah. Yang artinya Allah adalah zat yang memiliki nikmat yang luas dan yang banyak, memiliki hikmah yang luar biasa dan banyak. Bait ini berisi tentang luasnya anugerah dan pemberian Allah. Pemberiannya meliputi semua makhluknya, karena tidak ada satupun makhluk yang lepas dari nikmat-nikmat Allah meski hanya sekejap mata, terutama manusia. Allah telah melebihkan dan memuliakan manusia. Allah tundukkan untuk kepentingan manusia semua yang ada di langit dan di bumi. Allah juga curahkan pada manusia berbagai macam nikmatnya, baik nikmat yang lahir maupun nikmat batin, yang tidak mungkin manusia bisa menghitung satu persatu nikmat Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jalan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat An-Nahl ayat 18. Akan tetapi Allah sudah ridho kepada siapa saja yang mau bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah. Bentuk syukur di sini itu mengakui dengan hati bahwa nikmat-nikmat itu adalah pemberian dari Allah gitu. Melisankannya dengan ucapan, terus kita bisa memanfaatkan nikmat tersebut untuk melakukan ketaatan dan tidak menggunakan nikmat tersebut untuk maksiat kepada Allah gitu. Memilih hikmah yang luar biasa dan yang banyak. Maksudnya bahwasanya hikmah Allah itu sangat banyak dan mencengangkan akal gitu, kayak nggak mungkin gitu, kayak sesuatu yang nggak mungkin gitu. Akal manusia itu benar-benar terheran-heran dengannya gitu. Jadi sampai kita tuh kayak kok bisa gitu, karena itu adalah Allah gitu. Maksudnya itu dari Allah gitu. Jadi segala sesuatu yang tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin karena nikmat Allah. Karena semua makhluk ciptaan Allah dan semua syariat yang Allah perintahkan mengandung puncak hikmah gitu. Oke. Kita lanjut ke bait ketiga dan keempat. Matannya summa sholatu ma'salamida imin ala rasulil qurasyil khatimi. Wa alihi wa sahbihil abrari alha izi marotibil fakhori. Yang artinya, yang baris pertama summa sholatu ma'salamida imi, kemudian sanjungan Allah itu terus menerus untuk seorang rasul ala rasulil qurasyil khatimi, yang berasal dari suku Quraisy, yang ia adalah penutup para nabi dan rasul. Wa alihi wa sahbihil abrari, keluarganya adalah sahabatnya yang mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Alha izi marotibil fakhori, orang yang mendapatkan kedudukan yang membanggakan. Pengertian salawat jika berasal dari Allah adalah sanjungan Allah untuk seseorang di hadapan para malaikat, sehingga jika seseorang mendapatkan salawat itu artinya ia mendapatkan kebaikan yang banyak. Setelah itu doa keselamatan untuk mencegah keburukan dan bencana. Sehingga dalam salawat dan salam terkumpul dua hal. Pertama, terwujudnya kebaikan, yang kedua tercegahnya keburukan gitu. Rasul definisinya adalah orang yang diberi wahyu, membawa syariat, dan ia diperintahkan untuk mendakwahkannya. Khotam, yaitu beliau adalah orang yang dengannya Allah tutup
pengutusan para nabi dan rasul sehingga tidak ada lagi nabi setelahnya. Keluarganya, maksud keluarga di sini yaitu pengikut nabi yang berada di atas agama nabi sampai hari kiamat, sehingga termasuk dalam keluarga nabi adalah sahabat nabi. Dengan begitu pula makna kalimat dengan begitu, maka kalimat keluarga dan sahabat statusnya adalah penyebutan sesuatu yang lebih sempit disambungkan kepada sesuatu yang maknanya lebih luas, yaitu keluarga dalam pengertian pengikut. Dan ini menunjukkan istimewanya para sahabat Nabi dan mulianya mereka. Hal itu dikarenakan ilmu dan amal yang mereka miliki. Itulah ketakwaan yang sempurna yang menyebabkan mereka mendapatkan hal yang membanggakan di dunia dan di akhirat. Radhiyallahu anhum. Oke, sekarang kita lanjut bait ke-5 dan ke-6. Tadi sebelumnya bait ketiga dan keempat, sekarang bait ke-5 dan ke-6. Oke, kita baca dulu baitnya. I'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu syakka anka waddaron wa yakshiful haqqa lidil qulub wa yusilul abda ilal matlub fahris ala fahmika lil qawaid jami'atil masailil syawaridi. Oke, kita baca terjemahnya. I'lam I'lam hudita anna afdalal minan itu artinya ketahuilah semoga engkau diberi hidayah. Ilmun yuzilu syakka anka waddaron, sebaik-baik nikmat adalah ilmu yang menghilangkan keraguan dari dirimu dan menghilangkan kotoran dari dalam hatimu. Wa yakshiful haqqo lidil qulub, dan ilmu tersebut menyingkap kebenaran sebagai suatu kebenaran bagi orang yang masih mempunyai hati. Wa yusilul abda ilal matlub, dan ilmu tersebut mengantarkan seorang hamba pada apa yang dia inginkan. Maksud di sini tuh adalah nikmat Allah pada manusia itu sangat banyak, dan nikmat yang paling utama di dunia itu adalah nikmat ilmu yang bermanfaat. Dan nikmat yang paling utama ketika di akhirat itu adalah ketika kita bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tanda bahwasanya ilmu tersebut adalah ilmu yang bermanfaat adalah sebagaimana yang aku sebutkan dalam nazom, yaitu ilmu tersebut bisa menghilangkan dua hal dari hati, yaitu syubhat dan syahwat. Apa sih itu syubhat? Syubhat itu adalah pemahaman yang menyimpang yang akan membuahkan keraguan di dalam hati, sedangkan syahwat adalah yang akan menyebabkan kotornya dan kerasnya hati kita gitu. Inilah yang akan memberatkan kita, yang memberatkan tubuh kita untuk diajak kepada ketaatan dan kebenaran. Ciri ilmu bermanfaat yang didapatkan oleh seseorang adalah ilmu tersebut akan menghilangkan dua penyakit akut ini. Apa? Ya, penyakit yang tadi sudah kita sebutkan, penyakit syubhat dan syahwat. Sebaliknya, ilmu tersebut akan mendatangkan untuk pemiliknya kebalikan dari dua penyakit tadi. Yang pertama ialah keyakinan yang merupakan kebalikan dari keraguan dan keimanan yang sempurna, yang akan mengantarkan seorang hamba kepada semua yang dia inginkan. Kedua ialah keimanan yang akan membuahkan amal-amal yang sholih. Keimanan yang sempurna ini adalah kebalikan dari syahwat. Jika seorang itu semakin bertambah ilmu yang bermanfaat, maka akan semakin sempurna juga keyakinan dan akan semakin sempurna keinginan-keinginan baik dia gitu. Tidak akan terwujud kebaikan pada seorang hamba kecuali dengan dua hal ini, yakni dengan keyakinan dan iman yang sempurna gitu.
Dan seseorang yang yakin dan iman dan memiliki iman yang sempurna itu bisa menjadi imam dalam agama. Maksudnya di sini adalah menjadi imam di dalam agama adalah satu hal yang Allah ajarkan untuk menjadi permintaan setiap muslim, yaitu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang yang bertakwa. Al-Furqan ayat 74. Imam bagi orang bertakwa itu sama dengan imam di dalam agama, yaitu menjadi teladan dan contoh yang baik untuk orang yang bertakwa setelahnya. Hal ini baru akan terwujud jika ada dua hal ini, yaitu yakin dan keimanan yang sempurna gitu. Dan derajat yakin tuh ada 3 macam. Yang satu lebih tinggi daripada yang lain. Urutannya adalah ilmu yakin, yang kedua adalah ainul yakin, dan yang ketiga adalah hakul yakin. Oke, akan kita bahas satu-satu. Apa sih itu ilmu yakin? Ilmu yakin itu contohnya pengetahuan kita saat ini tentang surga dan neraka. Sedangkan ainul yakin adalah manakala manusia telah tiba pada hari kiamat. Ketika manusia telah tiba pada hari kiamat. Dengan dalil a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa usifatil jannatu lil muttaqin wa burizatil jahimu lil ghawin, yang artinya dan didekatkanlah surga untuk orang-orang yang bertakwa dan ditampakkanlah neraka untuk orang-orang yang sesat. Surat Asy-Syu'ara ayat 90 sampai 91. Dan ketika itu manusia melihat surga dan neraka sebelum memasukinya gitu. Terus hakul yakin adalah keadaan ketika seseorang telah memasuki surga dan neraka gitu. Kesimpulannya, ilmu itu bagaikan itu adalah sebuah pohon yang akan berbuah semua ucapan dan perbuatan yang baik. Sedangkan kebodohan adalah pohon yang berbuah segala ucapan dan perbuatan yang buruk gitu. Ketika kita mengingat ilmu itu memiliki kedudukan sebagaimana sudah dijelaskan, maka sepatutnya seorang muslim itu antusias dan sungguh-sungguh untuk mendapatkannya, serta terus menerus minta tolong kepada Allah untuk bisa mendapatkannya, supaya seorang itu bisa mendapatkannya, dan ia harus memulai dari yang terpenting baru pindah ke ilmu yang kurang penting gitu. Jadi kayak kita tuh harus belajar dari ilmu yang paling penting, habis itu baru ilmu yang biasa-biasa aja. Oke, dan diantara ilmu yang paling penting itu adalah mengetahui usul, yaitu kaidah-kaidahnya yang menjadi pondasi perkara ini gitu. Oke, kita lanjut ke bait ke-7 sampai 10. Oke, kita baca dulu matanya. Fahris ala fahmika lil qawaidi jami'atil masaili syawaridi fatar taki fil ilmi khairal murtaqa wa taqtafi sublalladzi qad ufiqa wa hadhihi qawaidun nazamtuha min kutubin ahlil ilmi qad hasaltuha. Jazahumul maula azimal ajri wal afwa ma ghufranihi wal birri. Oke, kita akan terjemahkan satu-satu baitnya. Fahris ala fahmika lil qawaidi, itu semangatlah untuk bisa memahami kaidah. Wa yusilul abda ilal matlub, yang kaidah itu memiliki sifat merangkum berbagai masalah yang beraneka ragam.
lanjut, Fahris ala fahmika lil qawaidi jami'atil masaili syawaridi. Maka bersemangatlah dalam mempelajari kaidah-kaidah fikih yang dapat mengumpulkan banyak masalah yang tidak menyatu. Fatartaki fil ilmi khaira murtaqo watartaki subulal ladzi qad wufiqo. Pelajarilah ilmu secara bertahap dan ikutilah jalan orang-orang yang benar. Wahazihil qawaidun nazamtuha min kutbin ahlil ilmi qad hasaltuha. Ini adalah kaidah-kaidah yang aku susun dari kitab-kitab ahli ilmu dalam bentuk nazam. Jazahumul maula azimal ajri wal afwa ma ghufranihi wal birri. Semoga Allah memberikan balasan kepada para ulama dengan balasan yang besar, dan Allah memberikan maaf kepada mereka di samping ampunannya dan kebaikannya. Oke, kita akan menjelaskan apa sih maksud bait ini gitu. Jadi dikarenakan kaidah adalah termasuk sebab yang efektif untuk mempermudah dalam memahami ilmu dan mempermudah untuk menghafal ilmu, dan karena yang namanya kaidah-kaidah fikih itu adalah yang mencakup atau merangkum masalah-masalah yang sangat beraneka ragam yang disusun dengan kalimat singkat dan padat gitu. Oke, kita lanjut ke bait ke-11. An-niyatu syartun lisara ilil amal bihasolahu wal fasadu lil amal. Niat adalah syarat bagi semua amal, dan niatlah penentu baik dan rusaknya amal. Oke, kita akan masuk apa sih maksud bait ke-11 ini. Kaidah ini merupakan kaidah yang paling bermanfaat, yang paling dan penting, karena kaidah ini dipakai pada semua bab ilmu agama, baik amal badan, amal harta, amal hati, dan amal anggota tubuh. Hanyalah dengan niat. Jadi kayak niat tuh wajib di semua amal ibadah, dan rusaknya amal-amal tersebut adalah dengan sebab rusaknya iman. Jadi kayak ibadah-ibadah yang kita lakuin itu bisa rusak karena niat kita yang rusak gitu. Jika niat itu baik, maka baiklah ucapan dan perbuatan. Akan tetapi jika niat itu rusak, maka rusaklah ucapan dan perbuatan yang udah kita lakuin ini. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innamal amalu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu pasti ada niat, dan setiap orang yang niat itu mendapatkan sebagaimana apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1 dan Muslim nomor 1907. Oke. Apa sih perbedaan dua kalimat ini? Dari Ibnu Utsaimin menyampaikan bahwa sesungguhnya setiap amal itu pasti ada niat, bahwasanya tidak ada yang namanya orang berbuat tanpa niat, dan karena niat itu adalah maksud dan disengaja gitu. Jadi kayak gak mungkin ada orang yang beraktivitas tanpa niat dan dia dalam keadaan kondisi sadar. Jadi kayak tiba-tiba dia ngelakuin itu tanpa sadar terus tanpa ada tujuan tertentu, kayak gak mungkin gitu. Dan kemudian dampaknya adalah setiap orang itu mendapatkan sebagaimana apa yang ia niatkan. Kalau misalkan orang itu niatnya ibadah, maka dia akan niatkan ibadah, maka orang itu akan mendapatkan niat tersebut. Jadi kayak misalkan aku sholat untuk beribadah pada Allah, maka sholat itu akan menjadi ibadah buat aku gitu, dan Allah akan memberikan pahala pada aku gitu.
Dan niat itu memiliki dua fungsi. Pertama, bisa membedakan antara mana yang kita lakuin ini, mana yang ibadah sama yang enggak ibadah gitu. Misalkan kita tidur bisa menjadi ibadah dan bisa menjadi tidak ibadah. Kapan tidur bisa dikatakan ibadah? Ketika kita meniatkan tidur kita itu untuk beribadah kepada Allah. Misalkan kayak, ya aku pengen tidur cepat terus nanti jam 3 aku mau salat tahajud. Nah, itu adalah tidur yang ibadah gitu. Pokoknya segala perbuatan yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu bernilai ibadah dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu. Oleh karena itu kita tidak boleh menyepelekan niat, karena dengan niat kita melakukan sesuatu dan benar karena Allah, itu kita bisa mendapatkan pahala gitu. Oke, yang kedua, fungsi yang kedua itu adalah membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain gitu. Karena sebagian ibadah tuh ada hukum yang fardu ain, terus ada juga yang fardu kifayah gitu. Kayak sholat, ada yang rawatib, ada yang mutlak gitu, dan itu harus dibedain dengan kita bedainnya pakai niat gitu. Oke, dan di dalam niat itu ada ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu adalah kadar yang lebih dari semata-mata niat untuk melakukan suatu aktivitas, dan bisa dipastikan bahwa dalam niat terdapat niat untuk melakukan suatu perbuatan dan tujuannya untuk beramal untuk siapa gitu. Kayak gabungan dari kedua ini disebut ikhlas, yaitu seorang hamba bermaksud dengan amalnya mengharapkan wajah Allah dan tidak menginginkan hal yang lainnya gitu. Jadi kayak aku sholat ikhlas kok karena Allah, jadi aku nggak boleh mengharapkan sholat aku tuh dipuji sama orang lain, tuh nggak boleh. Jadi kayak aku sholat ikhlas untuk Allah gitu. Dan dan niat ini bahkan berlaku untuk semua hal-hal yang mubah, yang wajib, pokoknya semuanya itu harus pakai niat. Dan ada poin yang harus diperhatikan tentang niat ini. Yang pertama, amal yang Allah arahkan kepada seorang hamba itu ada dua macam. Yang pertama, perkara yang dimaksudkan agar seorang hamba melakukannya atau al-ma'murat. Dan yang kedua, perkara yang dimaksud agar seorang itu meninggalkannya, al-manhiyat. Dua ini punya pengaruh dalam niat. Untuk perkara yang dimaksudkan agar seorang hamba melakukannya, tidak boleh tidak harus ada niat, karena niat adalah syarat sahnya amal dan syarat untuk mendapatkan pahala. Kayak syarat sholat, puasa, dan yang lainnya gitu. Oke, habis itu kita lanjut ke bait ke-12. Ad-dinul mabniyun ala masolih fi jalbiha waddar'i lil qabaihi. Yang artinya agama ini dibangun atas pengambilan maslahat dan penolakan mafsadah. Oke, kita akan menjelaskan apa sih maksud dari bait ke-12 ini. Ini adalah salah satu kaidah yang penting. Kaidah ini bersifat umum di dalam seluruh agama ini, dan seluruh agama Islam dibangun atas prinsip mewujudkan maslahat dalam agama di dunia dan akhirat, serta mencegah bahaya yang menimpa agama gitu. Dan Allah itu tidaklah memerintahkan sesuatu melainkan di dalamnya pasti terdapat maslahat. Maslahat itu kebaikan, kayak kebaikan. Maslahat yang terkandung di dalam perintah Allah itu sangat banyak sehingga tidak mampu digambarkan oleh manusia. Dan tidaklah Allah melarang sesuatu melainkan di dalamnya terdapat bahaya atau mafsadat yang demikian besar sehingga manusia tidak akan mampu untuk menggambarkannya. Oke, dan perintah Allah yang paling agung itu adalah tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid itu adalah mengesahkan Allah dalam perkara ibadah, dan tauhid itu akan membuat kebaikan hati kita itu akan menjadi lapang dan bercahaya, serta akan hilang dari segala macam kotoran hati gitu. Sehingga dalam tauhid terdapat
kebaikan untuk badan kita, untuk dunia dan untuk akhirat kita gitu. Dan larangan terbesar dari Allah itu adalah menyekutukan Allah dalam ibadah, atau yang biasa disebut adalah syirik. Syirik itu bisa menyebabkan kerusakan dan bahaya pada hati, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu segala kebaikan di dunia dan di akhirat adalah buah dari tauhid. Sebaliknya, segala keburukan di akhirat adalah dampak dari kemusyrikan gitu. Oke, habis itu dan Allah di sini membolehkan transaksi jual beli dan transaksi mubah yang lain karena di dalamnya terdapat keadilan dan manusia membutuhkannya gitu. Allah juga mensyariatkan hambanya untuk beribadah sholat id, sholat jumat, kegiatan manasik haji itu dan berkumpul di majelis ilmu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan dengan berkumpul akan menjadi interaksi, dan interaksi ini akan menimbulkan kedekatan dalam hati, komunikasi, dan akan hilang putus hubungan. Jadi kayak hubungan ini terus terjalin silaturahminya dan bisa menghilangkan kebencian di dalam hati gitu terhadap saudara kita. Dan Allah mengharamkan riba dan pokoknya transaksi apapun yang mendekati riba gitu. Ringkasnya semua pemberian Allah ada dan Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, Anda merenungkan hikmah yang luar biasa yang ada dalam agama ini merupakan agama yang lurus, milah hanifiyah. Hikmah yang ada dalam agama ini tidak akan mampu disebutkan oleh manusia dengan kosakata yang ada secara lengkap gitu. Jadi kayak saking banyaknya hikmah dari Allah, ya kebaikan dari Allah tuh kita tuh tidak bisa mengucapkannya dengan kata-kata gitu. Dan memberikan dan bagi akal yang sehat dan sempurna itu bisa memahami bagusnya sebuah syariat yang dan memberikan persaksian bahwa syariat Allah itu adalah syariat yang indah dan belum pernah muncul di dunia ini suatu syariat yang lebih sempurna, lebih agung dan lebih mulia dibandingkan syariat Nabi Muhammad SAW gitu. Oke. Kita lanjut ke bait 13. Oke, kita baca matanya. Fa'in tazaham adadul masolih yuqaddamul a'la minal masolih. Apabila beberapa maslahat berbenturan, maka didahulukan yang paling utama maslahatnya. Apa sih maksud bait ke-13 ini? Mari kita bahas bersama. Oke, jika kita dihadapkan kepada dua pilihan antara melakukan sesuatu yang maslahat yang baik ataukah meninggalkan maslahat yang lain, keduanya tidak mungkin dikompromikan. Misalnya kayak kita tuh punya dua urusan dan itu tidak bisa untuk dilakukan secara bersama, maka yang kita utamakan adalah yang maslahatnya lebih besar dan yang lebih tinggi, itulah yang dikerjakan. Jadi kayak kita harus memilih maslahat yang lebih besar. Misalnya kita harus memilih urusan yang lebih banyak kebaikannya gitu. Itulah yang dikerjakan jika salah satu dari dua manfaat tersebut, yang satunya wajib dan yang lainnya sunnah. Dan hukum asalnya yang wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah gitu. Dan ya, habis itu contoh di sini adalah ketika kita sholat fardu telah iqomah, tidak boleh sholat sunnah. Kenapa? Karena
sholat fardu tuh hukumnya wajib daripada sholat sunnah. Jadi kalau misalkan udah komat sholat wajib nih, kita harus sholat wajib, nggak boleh sholat sunnah gitu. Terus kalau misalkan contoh terus juga ada permasalahan yang dua-duanya wajib, yang didahulukan adalah yang paling wajib. Contohnya didahulukan antara sholat fardu yang 5 dan pada sholat nazar. Demikian juga ya gitu. Itu kan sama-sama wajib ya. Sholat fardu wajib, sholat nazar juga wajib gitu. Jadi kita harus mendahulukan sesuatu yang lebih wajib gitu. Dan jika dua permasalahan kedua-duanya hukumnya sunnah, yang didahulukan adalah yang paling utama, sehingga yang didahulukan adalah sunnah rotibah daripada sunnah yang biasa, dan sunnah yang tidak rotibah daripada sunnah yang mutlak tuh. Jadi misalnya dua-duanya nih hukumnya sunnah, kita harus mengambil yang banyak keutamaannya gitu. Terus apalagi? Oke, dah. Kita lanjut ke bait ke-14. Wadidduhu tazahamul mafasidi yurtakabul adna minal mafasid. Sebaliknya, jika beberapa mafsadah berbenturan, maka ambillah yang paling kecil kerusakannya. Kayak misalkan ada kita di pertengahan dua keburukan, jadi kayak kita tuh harus mengambil yang resikonya lebih kecil gitu, resikonya lebih kecil. Dan ini tuh berlaku apabila kita harus melakukan salah satu dari dua hal yang paling berbahaya, dan semua pilihan tersebut berbahaya untuknya. Jadi kayak ia harus memilih yang paling ringan bahayanya gitu. Namun jika yang satu bahaya, yang satu memberikan kebaikan, maka tentunya kita harus memilih yang memberikan kebaikan gitu. Dan dari bait ini dari bait Bapak tadi ini lanjut. Dan mafasid atau keburukan ini adalah sesuatu yang hukumnya haram atau sesuatu yang hukumnya makruh. Sebagaimana yang dimaksud dengan maslahat boleh jadi adalah sesuatu yang hukumnya wajib atau yang hukumnya mustahab. Dan jika terjadi pertentangan antara dua hal yang mafasid atau buruk, dalam artian jika ada seseorang yang dipaksa untuk melakukan salah satu dari keduanya, maka yang wajib adalah tidak boleh melakukan hal buruk. Misalnya kalau misalkan ada orang, dia ada di antara kebaikan dan keburukan, maka dia tidak boleh memilih keburukan, dia harus memiliki yang kebaikan gitu. Namun jika seseorang tersebut berada di dua keburukan, maka orang tersebut harus tidak boleh mengambil yang tingkat keburukannya lebih besar. Efek samping dari apa yang dilakukan ini lebih besar, itu tidak boleh gitu. Dan dia harus mengambil keburukan yang paling kecil dan paling ringan untuk mencegah keburukan yang paling besar gitu. Dan jika salah satu dari keburukan itu haram, sedangkan yang lainnya makruh, maka didahulukan adalah yang makruh daripada yang haram. Oleh karena itu, didahulukanlah makanan syubhat daripada makanan yang jelas keharamannya, sebagaimana didahulukan oleh melakukan makruh untuk melakukan hal makruh daripada melakukan yang diharamkan. Dan jika jadi kalau misalkan tadi dihadapkan sesuatu yang makruh dengan haram, kita harus memiliki yang makruh. Kalau misalkan kedua-duanya itu haram, maka kita mendahulukan yang
tingkat haramnya tuh masih ringan gitu. Dan kalau misalkan dua-duanya sama-sama makruh, maka kita harus mengambil makruh yang paling ringan tingkatannya gitu. Oke, sekarang lanjut ke bait 15. Wamin qaidatus syari'ati taisiru fi kulli amrin nabahu ta'siru. Di antara kaidah syara kita adalah memudahkan pada setiap perkara yang terlihat sulit. Demikian karena syariat ini dibangun di atas prinsip ar-rif'ah, belas kasih, ar-rahmah, kasih sayang, dan at-tashil, memberikan kemudahan, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidaklah jadikan untuk kalian kesulitan di dalam agama. Dan terkait hal ini ada dua macam. Pertama, hal-hal yang hamba tidak mampu melakukannya dan Allah tidak akan membebaninya dengan melakukan hal tersebut. Dan yang kedua, sesuatu yang mampu dilakukan oleh hamba, hikmah Allah mengharuskan Allah memerintahkan pada hamba untuk melakukannya, sehingga Allah pun memerintahkan pada hamba untuk melakukannya. Jadi kayak misalnya hamba ini mampu nih, Allah tuh hamba ini mampu, jadi Allah memerintahkan pada hamba tersebut untuk melakukan sebuah perbuatan yang emang Allah tuh tahu gitu hamba tersebut tuh mampu gitu. Dan meskipun demikian, pada saat hamba akan melaksanakan perintah tersebut ternyata terjadi berbagai kepayahan, maka pasti syariat akan memberikan keringanan dan kemudahan. Keringanan tersebut bisa dalam bentuk hukum tersebut digugurkan seluruhnya tanpa perlu mengganti, atau syariat yang memberikan keringanan dan kemudahan. Contohnya bagi wanita yang haid, gugur baginya perintah sholat dan puasa. Ya, terus contoh yang Allah memerintahkan kepada hambanya yang mampu itu adalah semua syariat termasuk perintah sholat adalah satu hal yang mudah untuk dikerjakan oleh manusia, dan manusia akan mendapatkan kerepotan tidak akan mendapatkan kerepotan atau kesulitan ketika mengerjakannya. Bahkan seandainya lebih dari 5 kali dalam sehari semalam, niscaya manusia akan mampu melakukannya gitu. Saking mudahnya amalan sholat tersebut gitu. Dan termasuk dalam kaidah ini di berbagai macam ketentuan fikih. Misal dalam perkara ibadah tayamum, ketika terjadi kesulitan dalam penggunaan air, misalnya air nggak ada nih, maka kita boleh tayamum gitu. Dan duduk dalam sholat, misalnya kita lagi sakit nih sampai nggak mampu buat berdiri, kita bisa sholatnya sambil duduk atau sambil tiduran gitu. Dan terjadi kepayahan ketika berdiri itu, makanya kita boleh sholat sambil duduk atau tiduran. Dan dalam keringanan adalah uzur yang menyebabkan boleh tidak mengerjakan sholat Jumat atau sholat jamaah. Demikian. Oke, kita lanjut ke bait 16. Walaisa wajibun bila ketidari wala muharramun ma'at tirori. Yang artinya bukanlah suatu kewajiban jika tiada kemampuan dan tidak ada yang diharamkan saat darurat. Ini adalah dua kaidah yang penting yang disebutkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Para ulama pun menyepakati berbagai kewajiban dan mengharamkan berbagai hal yang haram. Akan tetapi bila mereka sama sekali tidak mampu melakukan apa yang Allah perintahkan,
atau lemah kemampuan mereka untuk melakukannya, Allah tidak akan mewajibkan mereka untuk tetap melakukan sesuatu yang mereka nggak mampu mengerjakannya gitu. Bahkan Allah menggugurkan untuk mereka. Meskipun demikian, jika melakukan sebab-sebab dan usaha sebelum adanya faktor penghalang, maka akan tetap ada aliran pahala untuk mereka sebagai anugerah pada Allah Ta'ala atau kepadanya gitu. Contohnya misal ketika Allah mewajibkan sesuatu ke dalam kondisi tertentu dan orang tersebut bisa melakukannya, namun dalam kondisi kerepotan, misalnya kayak Allah tuh memerintahkan sesuatu dan ternyata si hamba tersebut kesulitan dan benar-benar sulit, maka Allah akan menggugurkan kewajiban untuk mentaati Allah tersebut. Namun jika orang tersebut memiliki tekad, bahkan sudah biasa melakukan amal tersebut, maka ia akan mendapatkan pahalanya gitu. Dan demikian juga Allah mengharamkan berbagai hal untuk menjaga dan melindungi mereka. Allah memberikan kepada manusia dalam hal yang mubah sebagai kelapangan, sehingga tidak perlu lagi melakukan keharaman. Meskipun demikian, jika seseorang terpaksa melakukan sesuatu yang haram, maka dibolehkannya untuknya melakukan hal yang haram tersebut. Kaidahnya, fad-daruratu tubihul mahzurat. Kondisi darurat itu menyebabkan dimubahkannya sesuatu hal-hal yang haram. Misalkan kita memakai bangkai haram, kita memakan bangkai, tapi kondisi di situ tuh benar-benar gak ada hewan sama sekali, dan kita nemu bangkai, dan di situ kita boleh memakan bangkai tersebut karena kita dalam posisi darurat. Daripada kita mati gitu kan, mending kita makan bangkainya gitu. Atau juga dibolehkan melakukan hal-hal yang terlarang pada ibadah haji jika dalam kondisi terpaksa gitu. Dan ketika kita mengambil kesempatan tersebut, misalnya kayak kita tadi makan bangkai, maka kita harus makan bangkai ini secukupnya gitu, nggak boleh berlebihan gitu, sesuai dengan kebutuhan kita karena saat kondisi darurat gitu. Lanjut ke bait 17. Wa kullu mahzuratin ma'ad darurah biqadri ma tahta juhud darurah. Setiap yang dilarang saat keadaan darurat diperbolehkan sekedar memenuhi memenuhi kebutuhan daruratnya saja gitu. Contoh sebagaimana dalam hadis idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mislu makana ya malumuki man sahihan. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba sakit atau bepergian safar, dicatat amalannya seperti apa yang dikerjakan ketika ia bermukim dan sehat. Misal, salah itu bukan. Bukan. Lanjut kita ke syarah. Tadi dalilnya diabaikan saja. Tidak boleh lebih dari pada kebutuhan kondisi darurat. Bahkan jika kondisi darurat telah hilang, wajib atasnya untuk menahan diri dari sisanya gitu. Jadi kayak tadi, kayak misalnya kita dalam kondisi darurat dan kita hanya boleh mengambil kesempatan tersebut untuk sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu. Oke, lanjut ke bait 18. Bait 18, wa tarji'ul ahkamu lil yakini fala yazilu syakka lil yakini. Hukum itu dikembalikan pada keyakinan, maka keraguan tidak dapat menghilangkan keyakinan gitu. Maknanya, jika seseorang yakin dengan satu hal kemudian ragu apakah telah hilang sesuatu hal yang ia yakin tadi ataukah tidak, maka jawabannya hukum asalnya kita pertahankan hal yang yakin, sehingga status perkara yang meragukan tersebut
merubah menjadi yakin. Jadi kan misalnya kita awal itu kayak yakin banget sama sesuatu, tapi beberapa detik kemudian kita kok gini ya, jadi kayak ragu gitu. Maka kita menghukumi kejadian tadi itu dalam di awal kita yakin, dan karena ada sesuatu maka kita jadi ragu gitu. Seandainya seorang dan kaidah ini tidaklah khusus, bukan hanya untuk ilmu fikih, bahkan hukum asal untuk sesuatu yang baru adalah tidak ada sampai terdapat keyakinan kalau ada. Sebagaimana kita katakan, hukum asal adalah tidak adanya hukum pada mukallaf sampai ada dalil atau bukti yang membuktikan kebalik. Tuh. Demikian juga dengan perintah, hukum asalnya menghasilkan wajib, dan larangan hukum asalnya menghasilkan hukum haram. Hukum asalnya adalah mempertahankan makna umum sampai terbukti dengan pentaksis. Hukum asalnya ada Oke, jadi kalau misalkan ini ya, dikarenakan berbagai hukum itu mengacu pada hukum asal, sampai yakin bahwa hukum asal telah hilang, maka diperlukan untuk kita sebutkan hukum asal dari berbagai hal, sehingga ketika terjadi keraguan dalamnya, kita cukup kembali pada hukum asalnya. Maka aku katakan di bait selanjutnya, kita lanjut ke bait 19. Wal aslu fi miyahinat toharoh wal ardi siyabi wal hijaroh. Hukum asal air, tanah, pakaian, dan batu adalah suci. Maka air seluruhnya, baik itu air laut, sungai, sumur, atau mata air, itu pokoknya air yang ada di dalam bumi, baik itu ada debunya, bebatuan, lumut, pasir, atau bahan tambang dan pepohonan itu, dan semua jenis pakaian, seluruhnya hukum asalnya adalah suci sampai yakin akan hilangnya hukum asal dengan munculnya najis padanya. Kita lanjut ke bait 20 dan 21. Wal aslu fil abdai wal luhumi wan nafsi wal amwalil lil maksumi. Hukum asal jima, daging, jiwa, dan harta bagi seorang muslim itu tahrimuha hatta yaji al-hil fafham hadakallah ma yumallu. Hukum asal jima, daging, jiwa, dan harta bagi seorang muslim itu hukumnya haram sampai datang faktor-faktor yang menghalalkannya. Maka pahamilah, semoga Allah memberimu petunjuk pada apa yang diharapkan. Maknanya hukum asal untuk benda-benda tersebut adalah haram. Jadi apa aja? Maluan, daging, nyawa orang, dan harta milik orang lain yang milik orang yang terjaga itu adalah haram. Sampai datang sesuatu yang menghalalkan, misalnya ada hukum apa gitu jadi halal gitu. Dan maksud hukum yang terjaga darahnya di sini adalah seorang muslim atau kafir yang terikat perjanjian muahad yang mengharapkan darahnya boleh jadi perjanjian zimmah ataukah perjanjian yang lain, adalah pokoknya darahnya haram untuk mengganggu darah, harta, dan kehormatannya, dan tidak boleh, maka dari itu tidak boleh mengambilnya kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Akan tetapi
Jika telah hilang hukum asal seperti murtadnya seorang muslim atau muslim itu berzina dalam kondisi muhson atau menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja atau untuk orang kafir dengan melanggar perjanjiannya, maka kita boleh membunuhnya karena itu adalah faktor-faktor yang bisa menghalalkan seorang muslim itu bisa dibunuh gitu. Oke, kita lanjut ke bait 22 dan 23. Awal aslu fi adatina al ibahah hatta yaji asariful ibahah. Hukum asal adat istiadat adalah mubah sampai datang dalil yang merubah hukum mubahnya. Walaisa masyru'an minal umur ghairul ladzi fi syar'ina madhkur. Yang artinya setiap perkara dalam syariat tidak disebutkan maka tidak disyariatkan. Maksudnya apa sih? Maksud dari ini tuh apa gitu? Kedua bait ini mengandung dua kaidah yang dua kaidah ini sering disebutkan Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di berbagai kitab beliau. Beliau menyampaikan kaidah yang menjadi landasan Imam Ahmad dalam membangun mazhabnya adalah hukum asal perkara kebiasaan atau adat adalah mubah, maka tidaklah haram kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya. Dan hukum asal ibadah adalah terlarang, tidaklah dituntun kecuali disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Jadi hukum asal ibadah itu adalah haram sampai Allah memerintahkan kita untuk melakukan ibadah tersebut, maka itu menjadi halal gitu, jadi boleh. Dan perkara adat atau kebiasaan adalah perkara yang biasa dilakukan oleh manusia, berupa berbagai macam makanan, minuman, jenis-jenis pakaian, pergi, datang, berbicara, pokoknya yang biasa dilakukan oleh manusia itu hukumnya mubah sampai ada pelarangan gitu. Dan tidak ada hukum haram perkara adat semacam ini kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Sedangkan untuk perkara ibadah, Allah Ta'ala menciptakan manusia, menciptakan makhluk untuk beribadah padanya, dan Allah telah jelaskan dalam kitabnya dan melalui lisan Rasulullah berbagai macam ibadah yang Allah itu disembah dengan melakukan hal tersebut. Allah perintahkan agar memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Oleh karena itu, siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang dijelaskan dalam Al-Quran atau lisan Nabi-Nya dalam keadaan mengikhlaskan amal untuk Nya semata, maka amalnya adalah amal yang diterima. Sebaliknya, siapa yang mendekatkan diri kepada Allah terus mendekatkan diri kepada yang lainnya, maka amalnya akan menjadi amal yang tertolak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang melakukan suatu amal ibadah yang tidak kami tuntunkan, maka itu adalah ibadah yang tertolak, amal yang tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tuh. Kita lanjut ke bait 24. Wasailil umur kal maqasidi wahkum bihadzal hukmi lizawaidi. Yang artinya hukum wasilah atau jalan menuju sesuatu seperti hukum tujuannya, ambillah hukum ini untuk tambahan. Maksudnya sarana itu diberi hukum yang sama dengan hukum tujuannya. Apabila diperintahkan untuk melakukan sesuatu hal, maka demikian juga diperintahkan segala sesuatu yang tujuannya tidak akan bisa terwujud kecuali dengannya. Berdasarkan hal ini terdapat kaidah turunan mala yatimul wajibu illa bih fahuwa wajib. Sarana satu-satunya untuk mewujudkan kewajiban maka hukumnya pun wajib gitu. Mala yatimul masnun illa bihi fahuwa masnun. Sarana satu-satunya untuk terwujudnya suatu hal yang sunnah, hukumnya pun sunnah gitu. Namun apabila dilarang untuk melakukan sesuatu, maka terlaranglah semua jalan dan semua sarana yang mengantarkan kepadanya. Contohnya
Contohnya, misalkan kita ingin bukan apa ya contohnya ya, misalkan riba kan haram ya, maka sarana-sarana yang menjadikan riba itu berhasil juga haram, seperti kita menjadi penulisnya gitu-gitunya, pokoknya menjadi kaki tangan gitulah, pokoknya ya yang menyebabkan enggak gini, zina kan haram. Faktor-faktor yang mendekati zina itu juga haram, seperti pacaran gitu, itu bisa gitulah, ya itu haram ya. Adapun hal yang diharamkan diantara ada syirik akbar, yaitu syirik dalam ibadah, sehingga haram hukumnya semua perkataan dan perbuatan yang mengantarkan kepada musyrikan, atau semua sarana untuk dekat dengan kemusyrikan. Hal tersebut menjadi syirik asgar, semacam bersumpah pada selain Allah, memuliakan kubur dengan memuliakan yang tidak sampai derajat menyembah kubur. Hal itu merupakan sarana disembahnya kubur tersebut. Terkait lafaz yang berlakukanlah hukum ini untuk zawaid amal tambahan, perlu diingat bahwa dalam pembahasan ini ada 3 hal. Pertama, ada tujuan semacam sholat misalnya. Kedua, ada sarana menuju tujuan semacam wudu dan berjalan menuju sholat. Yang ketiga, adanya penyempurna tujuan semacam kembali ke rumah yang seorang itu berangkat ke masjid darinya gitu. Oke, kita lanjut ke bait 25 dan 26. Wal khata'ul ikrah wan nisyan. Sebentar. Wal khata'u wal ikrah wan nisyan askotohu ma'budunar rahman. Salah terpaksa dan lupa itu dimaafkan oleh Rob yang kita sembah, Ar-Rahman. Lakin islafi yasbutul badal wayan tafit taksimu anhu wazzalal. Akan tetapi jika disertai pelanggaran hak manusia, ia wajib menggantinya dan bergugurlah dosa dan kesalahan. Maksudnya apa? Ini adalah di antara kesempurnaan kedermawanan Allah dan kemurahan hati dan kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya. Tatkala Allah membani hambanya dengan berbagai perintah agar mereka laksanakan dan larangan agar mereka jauhi, jika muncul dari manusia kesalahan berkaitan dengan hal yang diperintahkan atau menerjang hal yang dilarang, dan itu dikarenakan lupa atau salah tidak disengaja atau karena dipaksa, maka Allah maafkan. Hal ini berdasarkan Nabi, ufiyali ummati anil khoto awan nisyan wa mastukrihu alaihi. Dimaafkan untuk umatku dosa karena kesalahan yang tidak disengaja, dosa karena lupa, dan dosa karena dilakukannya karena dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Kesimpulannya bahwa dosa itu hilang dari 3 orang itu yang lupa, dipaksa, dan tidak disengaja. Namun kewajiban membayar ganti rugi itu tetap ada. Jika ia menghabisi nyawa orang yang merusak harta orang lain meskipun tidak disengaja, tetap terdapat kewajiban doman
atau ganti rugi. Dalam aturan Islam, ganti rugi merupakan dampak dari perbuatan, baik karena sengaja dengan niat atau tanpa niat. Adapun dosa itulah yang merupakan dampak dari maksud dan niat. Oke, sekian. Ini emang sudah sampai di batas materi semester 1. Jadi saya tutup dengan alhamdulillah. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap, atau salah penyampaian kata. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.